Ya, pertama saya apresiasi penghargaan yang tinggi kepada lapisan masyarakat, termasuk khususnya masyarakat Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, yang langsung merespon cepat, ya, dengan melakukan demo, baik ke klinik Athena maupun ke Polresta Kota Padang, yaitu adanya dugaan settingan dan atau dugaan secara sengaja menyebar berita bohong atau hoax untuk kepentingan usaha dan atau kepentingan pribadi yang diduga dilakukan oleh, ya, staf atau karyawan Athena dan diduga disuruh oleh saudara Dr. Richard Lee. Dan tindakan ini adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Karena saudara Richard ini sudah sering menimbulkan pernyataan yang kontroversial, yang bahkan sering merugikan, ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga ada statement dia itu di YouTube-nya, itu juga saya lihat kalau diteruskan ke ranah hukum juga bisa bermasalah. Tapi pada waktu itu mungkin rakyat masih melihat sehingga tidak diteruskan. Tapi perbuatan seperti ini lama-lama rakyat kan cerdas. Bukan karena saya berseteru dengan seorang Richard. Saya sudah dari awal katakan bahwa Richard ini orangnya, dia itu bukan siapa-siapa sebelum kenal dengan saya. Setelah dikenal dengan saya, barulah kenal dengan ini, dengan ini, dengan ini. Dan segala macam. Misalnya tadi saya lihat di salah satu YouTube, dia mengatakan akan menjual rumahnya di Palembang dengan harga 35 miliar. Dari rumah 70 miliar. Alasan mau pindah ke Jakarta. Nah, kalau lu banyak duit, bangun lagi rumah 70 miliar di Jakarta. Bila perlu 200 miliar. Nah, bukan karena bangkrut. Jadi urgensinya tidak ada gitu. Lu mau jual, jual aja. Kenapa masih di-up ke media? Nah, tindakan-tindakan seperti ini senantiasa berpotensi untuk, ya, untuk menimbulkan public opini, dan public opini itu saya duga dia berkeinginan untuk menguntungkan diri dan perusahaannya. Nah, adapun kasus terkait dengan dugaan hoax ini, saya mendukung penuh tindakan Kapolresta Padang. Dalam hal ini Saudara Kasat Kompol Dedi atau Kompol Dodi untuk melakukan langkah cepat memeriksa si pelaku dan memeriksa Richard Lee. Tidak usah ditunda-tunda. Kenapa? Karena ini sudah sangat meresahkan masyarakat, apalagi Ketua Lembaga Adat Minangkabau, Pak Fauzi Bahar, mantan Wali Kota Padang 2 periode, akan melaporkan juga. Ada juga laporan yang ada di Sumatera Selatan. Ada juga di Polda. Di Polda itu atas nama Sarozine Malaya. Dia sudah melakukan laporan, itu disampaikan kepada saya, dan itu saya kenal orangnya, seorang praktisi hukum juga. Artinya, tindakan Richard Lee yang diduga melakukan settingan dan atau hoax harus diproses secara hukum, dan jangan sampai dibiarkan terlalu lama agar ini menjadi efek jera bagi dia dan dirinya serta orang lain. Begitu. Kalau dilihat dari pendekatan atau perspektif hukum, menyebar hoax itu bisa dikenakan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang IT dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Jadi dapat dipanggil,
ditersangkakan, ditahan sampai dengan proses berikutnya. Begitu. Jadi itu bukan tindakan yang gampang, dan banyak orang yang menyebar berita hoax itu diproses hukum, dipanggil, ditahan, dan diproses di pengadilan. Karena itu saya berharap bahwa seluruh Polres, seluruh Polda, jika ada laporan terkait ini, karena ini meresahkan bukan masyarakat Sumatera Barat saja, tapi masyarakat Indonesia juga. Ini merasa terkecoh, kita semua merasa terbohongi, merasa dibohongi, merasa diprank, ya, kita duga untuk kepentingan usaha dan kepentingan marketing dari perusahaan. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Jadi saya katakan Richard ini harus dikasih pelajaran. Harus dikasih pelajaran, karena orangnya sudah sangat terlalu sombong, dan bahkan mengatakan saya juga lihat, tapi saya jangan dipancing. Ya udah, kau mau apa, Richard? Nah, saya pancing kau mau apa? Makanya saya minta polisi, dia bukan siapa-siapa, dan kalau ada yang backup dia, sikat yang membackup itu. Karena ini tindakan barbar yang tidak boleh ditoleransi. Nah, coba bayangin ya, mungkin ada ratusan klinik kecantikan di Indonesia ini orang punya. Berbagai merek. Tapi dia ini yang selalu muncul masalah, muncul masalah. Nah, nanti posting ini, Instagram ini, kemudian wawancarai orang, ini, itu. Macam-macam. Harusnya dia itu fokus saja di usaha, selesai. Coba lihat MS Glow. Nggak ada tuh. Nggak banyak cincong lah. Nah, lebih banyak berkembang usahanya, lebih banyak uang masuknya. Nggak seperti ini gitu. Begitu. Iya, pertama, Richard Lee dengan statement dia yang saya dengar melalui rekaman itu kan, maksudnya kan, rekaman itu dia menyatakan dua kalimat yang sangat-sangat serius. Pertama, dia mengatakan agar office boy itu menghilang aja dulu. Artinya ada perintah menghilangkan barang bukti. Ini serius. Yang kedua, dia mengatakan urusan polisi, urusan saya, kasih duit beres. Dia telah merendahkan institusi Polri. Institusi Polri itu adalah institusi yang terhormat, bermartabat, dan tidak boleh dijengkali oleh orang lain. Masa seorang Richard berani, kalaupun itu betul suara dia, maka itu tugas dari pihak kepolisian untuk melakukan uji lab saintifik terhadap keaslian dari suara itu. Dan kalau itu dilakukan oleh Richard Lee, maka di luar hoax, dia juga harus dikenakan upaya untuk menghilangkan barang bukti dan merendahkan Polri dengan mengatakan bahwa polisi urusan saya, kasih duit beres. Kecil amat polisi dia buat. Ini orang sombong begini harus disikat secara hukum. Begitu. Oke, oke ya. Yuk, makasih. Yuk, yuk. Yuk. Yuk.